Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanung Pangestu Rahman dan kedua teman saya yaitu Yuda Prasetyo dan Muhammad Afif. Di sini kita akan mempresentasikan tentang pipeline. Pipeline adalah suatu teknik implementasi dengan mana berbagai instruksi dapat dilaksanakan secara tumpang tindih atau overlap. Hal ini mengambil keuntungan paralelisme yang ada di antara tindakan yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu instruksi. Teknik pipeline ini dapat diterapkan pada berbagai tingkat dalam sistem komputer, bisa pada level yang tinggi, misalnya program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah, seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Untuk perbedaan mikroprosesor yang menggunakan dan tidak menggunakan teknik pipeline ini, pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, suatu instruksi dilakukan sampai selesai, baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedang diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ini dalam tahap proses yang berbeda. Jadi ada jumlah tahap yang akan dilewati sebuah instruksi. Mengapa komputer menggunakan teknik pipeline? Yang pertama, drive untuk kecepatan komputasi tidak pernah berakhir. Yang kedua, perbaikan dari sudut pandang arsitektur dan organisasi terbatas. Yang ketiga, peningkatan clock speed tetapi harus lebih banyak perbaikan. Harus dicari dari perspektif pelaksanaan instruksi alih-alih desain perangkat keras. Fetch instruction adalah membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer. Sedangkan decode instruction adalah menentukan opcode dan operan specifier. Calculate operan menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Fetch operan mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berbeda di register tidak perlu diambil. Yang selanjutnya, execute instruction, melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Yang terakhir adalah write operan, yaitu menyimpan hasil di dalam memori. Kesulitan dalam proses pipeline karena beberapa instruksi diproses secara bersamaan. Ada kemungkinan instruksi tersebut sama-sama memerlukan resource yang sama, sehingga diperlukan adanya pengaturan yang tepat agar proses tetap berjalan dengan benar. Ketergantungan terhadap data bisa muncul, misalnya instruksi yang berurutan memerlukan data instruksi yang sebelumnya. Kasus jam. Perlu perhatian, karena ketika sebuah instruksi meminta untuk melompat ke suatu lokasi memori tertentu, akan terjadi perubahan program counter. Sedangkan instruksi yang sedang berada dalam satu tahap proses yang berikutnya mungkin tidak mengharapkan terjadinya perubahan program counter. Pipeline unit arithmetic berguna untuk operasi vektor aritmatika. Kedua, pipeline unit instruction berguna untuk komputer yang mempunyai set instruksi yang sederhana. Generic pipeline. 1. Fetch, berfungsi mengambil instruksi dari memori. Kedua, decode, menerjemahkan arti dari instruksi. Ketiga, execute, bertugas mengeksekusi instruksi yang telah di-encode. 4.
write back, menyimpan hasil eksekusi ke memori. Udah. Pipeline instruksi. Strategi pipelining. Apa itu pipelining? Unit baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Pendekatan. Pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi. Menangani percabangan. Untuk apa menangani percabangan? Pertama, menjamin terjadinya aliran instruksi yang stabil. Kedua, kestabilan akan terganggu saat instruksi mengalami percabangan karena belum bisa ditentukan tujuan percabangan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan teknik penanganan percabangan. Multiple stream. Multiple stream adalah cara lain untuk menangani branch dengan menge-fetch kedua instruksi secara bersamaan menggunakan pipeline yang berbeda. Private branch target. Pada metode ini, target dari percabangan bersyarat telah diketahui, sehingga pengambilan awal dalam kurung prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan dapat dilakukan. Loop buffer. Dalam metode ini, apabila terdapat percabangan maka perangkat keras melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada buffer. Apabila target percabangan telah ada dalam buffer, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer, tidak perlu dari memori lagi. Branch prediction. Branch prediction adalah cara yang dilakukan untuk menangani branch dengan cara memprediksi instruksi yang akan datang setelah branch. Branch prediction dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada predict always taken, yaitu beranggapan bahwa branch akan selalu menghasilkan jump ke instruksi target, sehingga langsung mengambil instruksi target setelah instruksi branch. Kedua, predict never take, yaitu selalu beranggapan bahwa jump tidak akan terjadi, sehingga hanya mengambil instruksi selanjutnya dari instruksi branch. Delete branch. Delete branch adalah mengisi kekosongan yang ditinggalkan karena menunggu pemrosesan instruksi yang mengandung branch dengan mengeksekusi instruksi yang tidak ada hubungannya dengan instruksi yang mengandung branch. Kelemahan dari cara ini adalah prosesor terkadang tidak bisa menentukan instruksi mana yang harus disimpan setelah branch, sehingga terkadang malah menimbulkan kesalahan yang lebih besar karena telah salah menyimpan instruksi. Dah. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, sip.